Baru saja diumumkan oleh Mendagri, Ibu. Ya. Lagi-lagi saya ingin minta tanggapan Ibu ya selaku pelaku industri gitu ya. Mendagri minta Pemda terbitkan perkada hapus BPHTB. Waduh, menarik ini Bu ya. Jadi kan pasti tentunya berdampak nih ya Bu pada bisnis Anda gitu ya. Dan ya tentunya ada juga paralel dari apa yang disampaikan oleh Mendagri. Disampaikan juga bahwa adanya percepatan layanan PBG harus diterapkan di seluruh daerah. Nah, jadi bagaimana menurut Anda nih rencana dampak dari kira-kira himbauan ini? Dan apakah menurut Anda daerah juga akan langsung menaati gitu ya arahan dari pusat? Oke, kalau ini sangat menarik. Satu, kalau PBG saya sepakat itu akan sangat membantu sekali kalau PBG itu bisa dipercepat, proses bisa dipermudah, karena otomatis itu juga berpengaruh terhadap kos-kos yang harus kita keluarkan dan itu kan akan masuk ke dalam end user juga. Nah, tapi kalau dari sisi BPHTB, saya pikir kalau kita mau diatur, kan gini, kalau PPN itu wewenang pusat, otomatis PPH juga wewenang pusat. BPHTB itu kan masing-masing daerah mempunyai APBD masing-masing. Dalam artian, saya yakin pada saat mereka merancang APBD 2025, di situ kan BPHTB adalah salah satu sumber PAD yang kemungkinan besar kalau dinolkan atau dikurangin, mereka harus mencari gantinya dari mana. Iya. Kecuali kalau sekarang pemerintah pusat akan dropping dana, oke, PAD kalian yang hilang akibat dari BPHTB akan saya ganti. Nah, itu akan lebih mudah untuk menekan kepada pemerintah daerah untuk menghapuskan BPHTB. Tapi kalau tidak, kemungkinan besar akan berat, apalagi mereka sudah mempunyai rencana kerja yang harus disupport dengan PAD untuk tahun berjalan di 2025 ini. Jadi saya pikir tidak semudah itu. Kecuali kalau misalnya tadi ada dropping atau ya udah tunggu tahun depan. Jadi mereka ketika bikin APBD 2026 sudah harus mengkalkulasi bahwa PAD mereka akan hilang dari sisi BPHTB. Ya. Gitu. Jadi memang sudah ada antisipasi mengenai hal itu ya Bu ya dalam hal ini. Saya pikir itu nggak semudah itu mengenai BPHTB ya kalau BPHTB. Kecuali itu di pemerintah pusat mau mensubsidi ke pemerintah daerah. Misalnya memang sudah ada himbauan dari pusat mengenai BPHTB dan juga percepatan layanan PBG itu kan menarik ya Bu ya untuk kita bahas dampaknya seperti apa ke pembangunan yang ada gitu di tidak hanya di pusat tapi juga di daerah. Tapi syaratnya apa sih Bu menurut Anda agar implementasi bisa berjalan dengan baik? Ya mungkin ini lebih kepada opini lah ya Bu ya. Opini dari pihak swasta gitu ya, seperti apa? Saya pikir kalau PBG, saya pikir mungkin dampak dari financial kan nggak ada terhadap pemerintah daerah. Jadi mungkin himbauan itu mungkin bisa, harapannya bisa segera dilaksanakan dari sisi PBG. Jadi bagaimana menyederhanakan aturan-aturan itu sehingga PBG itu bisa segera, saya pikir itu lebih mudah dilaksanakan kalau pemerintah daerah mau. Ini masalah mau atau tidak mau. Nah, tetapi kalau yang masalah BPHTB itu tadi, karena itu kan efek pada saat membuat satu APBD rencana itu kan sudah ada pendapatan PAD dan sudah ada pengeluaran. Pada saat PAD ini dipotong, tidak ada BPHTB, terus bagaimana dengan rencana kerja? Otomatis ini akan berantakan. Kecuali ada yang mensuplemen pendapatan yang hilang itu tadi kan. Nah, itu makanya saya pikir akan lebih mudah dilaksanakan kalau memang anggap pemerintah pusat mau mensubsidi PAD yang hilang. Kalau memang terjadi baru bisa di-push pemerintah daerah untuk lakukan itu. Kalau enggak, mereka harus merubah lagi APBD, itu perlu lagi persetujuan DPRD masing-masing. Kan itu ada proses yang harus dilaksanakan.